背对着本座坐下是什么意思？一定是暗藏杀招。我的儿子，别打！ Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur film Donghua I Pick Up an Attribute, yang mana di episode kali ini saya akan melanjutkan episode kedua sampai dengan episode ketiga. Namun tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja simak seperti apa keseruan alur cerita filmnya. 你这样显得可爱多了，好萌啊！ Dan setelah sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Feng Xia bersama Lu Chen tengah memanggang laba-laba sebagai santapan yang cukup lezat untuk mereka konsumsi, yang kemudian Zhu Yuniyang mengetahui hal tersebut. Kini Zhu Yuniyang yang merupakan seorang wanita laba-laba tentu saja ia akan merasa marah karena Feng Xia dan Lu Chen ia dapati tengah memakan beberapa laba-laba yang ia katakan sebagai klonnya atau tak lain dan tak bukan adalah salinannya. Tak banyak kata-kata, kemudian Zhu Yuniyang pun langsung menyerang Feng Xia, untuk kemudian Feng Xia pun langsung berlari tak tentu arah untuk menghindari semua serangan dari Zhu Yuniyang. Beberapa saat pun berlalu dan tanpa lelah Zhu Yuniyang masih saja berusaha mengejar Feng Xia untuk memberinya pelajaran, yang pada saat itu ternyata Lu Chen tak mau peduli akan hal tersebut dan memilih untuk memanggang laba-laba kesukaannya. Sesaat kemudian setelah keduanya cukup lelah untuk berlarian ke sana kemari, Zhu Yuniyang ternyata menyadari bahwa kedua orang di hadapannya tersebut bukanlah orang yang lemah, hingga Zhu Yuniyang pun memutuskan untuk melarikan diri demi keselamatannya sendiri. 糟糕，他们好强！ Singkat cerita, beberapa saat kemudian terjadilah suatu hal yang sangat langka dan ajaib, yaitu tibalah saat di mana pembukaan tanah kuno pengasingan dewa terjadi, hingga gempa yang dihasilkan membuat orang-orang yang merasakannya cukup merasa was-was akan peristiwa mengerikan apa yang kini tengah terjadi. Yang beberapa saat kemudian datanglah beberapa pendekar yang dipimpin oleh Bai Changcai, yang ternyata sudah begitu lama mereka menantikan peristiwa pembukaan tanah kuno pengasingan dewa terjadi untuk mewujudkan impian mereka, yaitu agar Bai Changcai bertambah kuat demi untuk membangkitkan lembah ribuan musim gugur atau lembah Qianku. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ternyata Lu Chen menyadari keberadaan mereka bertiga, yang kemudian ia pun mengatakan hal tersebut pada Feng Xia dan membuat Feng Xia cukup heran akan siapakah yang datang ke pulau misteri tersebut. Lu Chen begitu heran akan apa yang diharapkan oleh orang dari luar pulau itu dari terjadinya peristiwa tersebut. Namun kemudian ia pun memilih untuk tidak peduli dan memilih untuk menikmati laba-laba panggang yang ia buat, hingga mereka pun langsung mengambil ancang-ancang untuk menikmati laba-laba itu tanpa membuang-buang waktu kembali. Belum sempat mereka menikmati laba-laba panggang yang mereka buat, beberapa saat kemudian tibalah Zhu Yuniyang kembali, yang kedatangannya ke sana tak lain dan tak bukan adalah untuk memakan laba-laba panggang tersebut. Yang beberapa saat sebelumnya Feng Xia berniat mengajak Lu Chen keluar dari pulau itu, dan ternyata Zhu Yuniyang pun mendengarnya, hingga ia pun mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa Lu Chen tak akan pernah bisa meninggalkan pulau itu kecuali orang yang memasukkan Lu Chen ke sana bersedia untuk mengeluarkan Lu Chen dari pulau tersebut. Lu Chen yang mendengar hal tersebut kemudian ia pun menyuruh Zhu Yuniyang diam, karena selama ini ia menyembunyikan fakta yang licik, yaitu ia akan membohongi Feng Xia serta memanfaatkan Feng Xia dengan cara apapun untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Mendengar semua hal tadi, Feng Xia pun kemudian berniat menjadi seorang dewa untuk membawa Lu Chen keluar dari pulau itu, yang ternyata kemudian Lu Chen menertawakannya karena untuk menjadi seorang dewa harus bertambah kuat dan sampai pada puncak kultivasi, yaitu ranah Qiaotian, yang tentunya itu bukanlah suatu hal yang bisa dibilang mudah, hingga dikatakan bahwa Lu Chen yang sudah sampai pada ranah Shen Qiao sampai saat ini saja perjalanannya terbilang masih sangat panjang untuk sampai pada ranah Qiaotian. 啊，不，本座不是很强。是在这儿什么都你闭嘴！ Beberapa saat kemudian Bai Changcai dan kedua pengikutnya berusaha menjelajahi hutan untuk menemukan apa yang mereka cari, hingga tanpa sadar sebuah sumpit yang dilemparkan oleh Zhu Yuniyang mengenai dahi Bai Changcai, hingga Bai Changcai mengira bahwa itu adalah senjata rahasia yang menurutnya sangatlah berbahaya. Tak hanya itu, kemudian muncullah aroma yang cukup nikmat yang tak lain dan tak bukan itu adalah aroma laba-laba panggang, yang membuat Bai Changcai mengira bahwa itu adalah aroma dupa mie siang, hingga ia pun menutup hidung kedua juniornya karena menurutnya aroma itu sangatlah berbahaya.
Singkat cerita, kemudian bertemulah mereka semua dengan Feng Xia dan yang lain, hingga Bai Changcai pun cukup berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Hingga sejenak ia menganalisa Feng Xia dan yang lain, karena sampai saat ini ia masih belum mengetahui seberapa bahaya musuh yang ia hadapi. Hingga tiba-tiba Junior Ling menyerang Zhu Yuniyang, yang beruntungnya ia berhasil mengelak, hingga kemudian ia pun berusaha menyerang balik. Namun Bai Changcai kemudian juga berusaha menyerang, dan malah ia memilih untuk menawan Feng Xia karena menurutnya Feng Xia lah yang paling lemah di antara orang-orang tersebut. Sesaat kemudian ternyata Feng Xia terlihat begitu santai akan hal tersebut, hingga Bai Changcai mengatakan bahwa itu ia lakukan adalah karena ia mempunyai masalah dengan Sekte Bayu, dan ia kira Zhu Yuniyang yang berusaha melawan balik Junior Ling tadi berasal dari Sekte Bayu. Zhu Yuniyang mengatakan bahwa ia tak berasal dari Sekte Bayu, namun Bai Changcai tak mau mempercayai hal tersebut, hingga membuat Feng Xia cukup murka akan apa yang telah dilakukan oleh Bai Changcai tersebut. Hingga ia pun kemudian menyerang dengan sekali serangan dan membuat Bai Changcai terlempar cukup jauh hingga pedang kesayangannya patah seketika. 不喜欢被剑指着。 Bai Changcai terlihat begitu frustasi akan apa yang ia alami tersebut, karena menurutnya pedang yang ia miliki tadi adalah pemberian yang sangat berharga dari para tetua atau seniornya, dan ia sangat menyayangi pedangnya tersebut, hingga ia pun menyesalkan mengapa pedang itu bisa sampai patah seperti itu. Merasa Feng Xia cukup kuat untuk ia lawan yang menurutnya itu bukan tandingannya, hingga Bai Changcai pun pasrah dan menyerahkan dirinya. Namun menurut Feng Xia itu merupakan suatu hal yang cukup konyol, karena ia sama sekali tak ingin membunuh Bai Changcai dan kedua juniornya tersebut. Yang sesaat kemudian Bai Changcai pun menanyakan Feng Xia sudah sampai pada tingkat keberapa dan mengapa Feng Xia menurutnya mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga beberapa saat kemudian Feng Xia pun menunjukkan sebuah benda yang mana itu adalah sebuah petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan Feng Xia dan sudah sampai mana ranah yang ia kuasai. Sehingga kemudian Lu Chen pun mengatakan bahwa benda itu mempunyai kekuatan Taois, dan membuat Bai Changcai dan kedua juniornya cukup terkejut mendengar hal tersebut. Bai Changcai dan Junior Chu kemudian segan serta berusaha menghormati Feng Xia karena menurutnya kekuatan Feng Xia sangatlah berbahaya. Namun tiba-tiba Junior Ling Yi tiba-tiba mengatakan bahwa Feng Xia tak lain dan tak bukan adalah seorang penipu, karena menurutnya alam Dao Tai tak berbentuk seperti benda yang melayang di atas Feng Xia tadi. Hingga kemudian Junior Chu juga mengatakan hal yang sama, bahwa alam Dao Tai berbentuk jauh lebih besar dari apa yang Feng Xia tunjukkan tadi. Merasa Feng Xia merupakan jelmaan dari siluman yang kuat, Nona Ling Yi pun kemudian mengeluarkan mantra pengejar jiwa untuk mengetahui sosok apakah Feng Xia sebenarnya. Feng Xia yang merupakan seorang manusia murni kemudian ia melepaskan mantra itu dengan begitu mudah, yang kemudian ia pun berusaha menyerang balik, dan sesaat kemudian kita akan mengetahui bersama fakta yang sebenarnya dari Nona Ling Yi, karena ia bukanlah seorang manusia biasa melainkan seorang siluman bernama Yan Wuyao dari Sekte Bayu yang bertransformasi dan berubah menjadi Nona Ling Yi untuk suatu tujuan tertentu, dan Feng Xia mengetahui hal tersebut adalah berkat penglihatan matanya. 慈悲的告诉你吧，人家是百优族。 Beberapa saat kemudian setelah berubah ke bentuk aslinya, Yan Wuyo menanyakan bagaimana Feng Xia bisa mengetahui penyamaran sempurnanya, yang kemudian Feng Xia menjawab bahwa itu adalah hal yang mudah karena penampilan Yan Wuyo terlalu gusar serta gerak-geriknya sangatlah mudah untuk ditebak. Yan Wuyo kemudian mengeluarkan trik yang ia kuasai dan lagi ia gunakan hanyalah untuk menggoda Feng Xia, yang Feng Xia kira trik tadi adalah sebuah serangan fatal, dan ternyata hanyalah tipuan belaka agar Yan Wuyo bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Benar saja kemudian Yan Wuyo melompat ke dalam jurang untuk melarikan diri, namun ternyata Feng Xia dengan kemampuan matanya mengetahui bahwa itu hanyalah tipuan lagi, dan Yan Wuyo yang asli Feng Xia temukan tengah bersembunyi di balik batang sebuah pohon yang cukup besar. 别躲了，出来吧。 Suatu hal mengejutkan kembali terjadi lagi, yang mana kemudian terlihatlah dua Zhu Yuniyang yang mana keduanya sangat sulit dibedakan karena memiliki postur tubuh yang sama persis serta wajah yang sama sekali tak ada bedanya. Dan tentu saja yang melakukan itu tak lain dan tak bukan adalah Yan Wuyo. Hingga tak lama kemudian kedua Zhu Yuniyang itu bertarung satu sama lain untuk memperebutkan siapakah yang asli, hingga pertarungan sengit pun sempat terjadi beberapa saat. 你是哪来的妖女，竟敢扮成我的样子？
Bai Changcai, Feng Xia dan yang lain cukup kebingungan tentang yang manakah Zhu Yunyang yang asli dan membuat mereka kebingungan dengan cara apa mereka mengetahui tentang yang manakah Zhu Yunyang yang asli. Bai Changcai yang kebingungan kemudian menanyakan manakah Zhu Yunyang yang asli pada Feng Xia, yang kemudian Feng Xia berpikir sejenak hingga dengan otak mesumnya ia pun kemudian mengatakan bahwa kini ada dua kenikmatan dan membuat Lu Chen memukul wajah Feng Xia karena kelakuan mesumnya tersebut. 不用说了，我都知道。双倍的快乐，下贱！朱望风。 Perubahan bentuk tubuh dan warna rambut Zhu Yunyang membuat Feng Xia bertanya-tanya mengapa hal tersebut terjadi, yang kemudian Lu Chen menyanggah bahwa itu adalah mode kebangkitan monster, yang mana itu dapat terjadi adalah karena dalam keadaan tersebut panca indera dan kekuatan monster dapat ditingkatkan secara signifikan, apalagi Zhu Yunyang adalah seorang monster alami. Bai Changcai kemudian berterima kasih pada Feng Xia karena Feng Xia sudah sangat berjasa karena ia berhasil menunjukkan wujud asli Yan Wuyo, yang mana ia belum mengetahui secara pasti tentang tujuan yang sebenarnya dari Yan Wuyo menyamar sebagai Nona Lingyi selama ini. Junior Chu kemudian mengingatkan tentang kesehatan tubuh Bai Changcai, yang mana ia pun langsung mengajak Bai Changcai untuk kembali ke alam Qianku, mengingat kesehatannya lah yang dipertaruhkan jika saja mereka masih melakukan misi demi membangun kembali lembah Qianku. Namun Bai Changcai tak mau menyerah begitu saja dan ia akan melakukan segala cara yang terbaik demi lembah Qianku sebagai balas jasanya pada lembah Qianku, yang mana kemudian Feng Xia mengingatkan bahwa di alam tersebut tidak ada apa-apa selain hanyalah padang gurun, dan apa yang Bai Changcai cari selama ini di alam tersebut sama sekali merupakan hal yang sia-sia. Untuk kemudian Feng Xia pun menyuruh Bai Changcai kembali ke lembah Qianku serta mengobati luka-lukanya di sana. Yang sesaat kemudian Feng Xia pun menegaskan kembali bahwa di alam sana tidak ada apapun. Terlebih kemudian ia menunjukkan bahwa Lu Chen yang sudah 3000 tahun hidup di sana tak pernah makan daging, bahkan ukuran tubuhnya sangatlah kecil yaitu setinggi 1,9 meter, yang sebenarnya ia mengatakan hal tersebut hanyalah untuk menghibur Bai Changcai agar ia kembali ke lembah Qianku. Namun hal mengejutkan kemudian ditunjukkan oleh Bai Changcai, yang mana kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri karena lembah Qianku yang ingin ia bangun kembali ternyata sudah tak dapat lagi ia bangun, ia sudah tak mempunyai kesempatan lagi. Yang kemudian karena mendengar hal tersebut Feng Xia pun berusaha menghibur Bai Changcai kembali agar Bai Changcai tak bersedih serta agar ia segera kembali ke tempat ia berasal, yang ternyata kemudian Bai Changcai menangkap kesimpulan yang salah hingga ia pun berniat mengundurkan diri dari lembah Qianku dengan lebih semangat lagi, dan membuat Feng Xia terlihat konyol karena apa yang ia sampaikan tadi ternyata hanyalah sia-sia karena Bai Changcai malah berniat mengundurkan diri sebagai murid lembah Qianku. 跟着我的修行路，待我回武后，便辞去首席弟子之位。 Mendengar semua hal tadi kemudian Junior Chu mengingatkan bahwa jika saja Bai Changcai melakukan itu, yakni keluar dari lembah Qianku, Junior Chu khawatir Bai Changcai akan mendapatkan hukuman yang cukup berat, bahkan ancamannya adalah kematian. Yang kemudian setelah kejadian itu Feng Xia mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ia akan mengikuti Bai Changcai ke lembah Qianku dan ia akan sedikit membantu urusan Bai Changcai di sana, yakni lembah Qianku, karena ia tak mau terus-terusan berada di alam dewa tersebut karena yang bisa ia makan di sana hanyalah laba-laba panggang. Untuk itu Bai Changcai pun kemudian bersikap aneh untuk menunjukkan rasa terima kasihnya pada Feng Xia. Namun di balik itu Lu Chen terlihat cukup tak senang karena sebenarnya dialah yang ingin dibawa keluar oleh Feng Xia dengan memanfaatkan kekuatan Feng Xia, karena sekuat apapun usahanya untuk keluar dari alam atau pulau tersebut, ia tak akan bisa keluar kecuali orang yang memasukkannya ke sana berniat mengeluarkan Lu Chen itu sendiri. Singkat cerita, kini terlihatlah tubuh asli Lu Chen yang berada di alam dimensi berbeda, yang mana ia dihukum serta dikurung di tempat tersebut karena suatu alasan tersendiri, yang ternyata Lu Chen kecil yang tadi kita lihat sebenarnya dia hanyalah perwujudan Lu Chen, atau dengan kata lain dia hanyalah klon atau jiwa salinan dari Lu Chen yang berada di tempat tersebut. Lu Chen yang menyesalkan mengapa ia tak bisa memanfaatkan kekuatan serta tubuh Feng Xia, bahkan dikatakan Feng Xia yang merupakan jalan satu-satunya untuk keluar dari tempat tersebut malah berniat pergi ke lembah Qianku untuk meninggalkan Lu Chen di sana.
Yang kemudian datanglah Yan Wuyo dan didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa mungkin saja Yan Wuyo merupakan anak buah Lu Chen dan sepenuhnya mengabdi pada Lu Chen karena terlihat ia memanggil Lu Chen dengan sebutan tuan. Yang mana kemudian kedatangan Yan Wuyo ke sana sebenarnya adalah untuk mengajak Lu Chen membuka alam rahasia dan pergi ke dunia tanah setelah 3000 tahun berlalu, dan menurutnya saat itu adalah saat yang tepat untuk meninggalkan alam rahasia tersebut. Yang kemudian Lu Chen membantah serta mengatakan itu tak mungkin ia lakukan karena sebenarnya bukan alam rahasialah yang menahannya di sana, melainkan kekuatan sihir besar yang tepat berada di bawah kakinya, yang mana sebesar apapun kekuatan yang berhasil ia raih, sihir itu selalu menyedot kekuatan Lu Chen sebesar 9%, dan itulah alasan terbesarnya yang membuat Lu Chen dibuat tak berdaya di tempat tersebut. 这的封印大阵，你那混小子好空。 Singkat cerita sampailah Feng Xia, Lu Chen dan yang lain di portal yang akan mengantarkan mereka menuju ke alam Qianku, yang kemudian Feng Xia berpamitan pada Lu Chen, Zhu Yuniyang dan juga yang lain karena sebentar lagi ia akan pergi ke lembah Qianku bersama Bai Changcai. Lu Chen terlihat cukup kesal karena ia tak bisa ikut bersama Feng Xia yang ternyata kemudian kekuatan mereka seolah terhubung, dan Lu Chen ikut tertarik oleh kekuatan Feng Xia hingga ia pun ikut bersama Feng Xia dan Bai Changcai ke lembah Qianku seketika itu juga. Sementara tubuh Lu Chen yang asli yang kini terkurung di tempat misterius itu, kemudian ia pun menyadari bahwa salinan rohnya kini ikut bersama Feng Xia ke alam Qianku, hingga ia pun bertanya-tanya akankah tubuh aslinya tersebut bisa juga untuk masuk ke dalam lembah Qianku. Yang kemudian ia cukup bersikap optimis dan dengan tawa jahatnya kemudian ia pun mengatakan bahwa setelah sekian ribu tahun kini ia akan bebas dan tak akan terkurung lagi di tempat tersebut. 本座岂不是也能离开这个鬼地方了？五瓜人能关得住我？ Singkat cerita, dalam perjalanan mereka pun kini menaiki sebuah kereta kuda untuk menuju ke lembah Qianku, yang kemudian Bai Changcai bergumam bahwa ia kini mengkhawatirkan keselamatan Nona Lingyi, apalagi kini ia tak mengetahui secara pasti tentang di manakah keberadaan Nona Lingyi untuk saat ini. Hingga kemudian suatu hal yang cukup kebetulan terjadi, yang mana tiba-tiba Nona Lingyi terlihat tengah berada di sana dan menghentikan kereta kuda yang mereka tumpangi secara tiba-tiba. Namun fakta yang sebenarnya belum mereka ketahui, yang mana wanita tersebut bukanlah Nona Lingyi, karena sebenarnya dia adalah Yan Wuyo yang lagi dan lagi dia menyamar sebagai Nona Lingyi, namun dengan kemampuan yang baru, yakni dengan jurus impian melayang 3 kehidupan, yang membuat Feng Xia tak mampu untuk mendeteksi apakah ia adalah Nona Lingyi yang sebenarnya ataukah ia hanyalah siluman yang menyamar sebagai Nona Lingyi. 好在学了伏梦三生诀，这次不至于被一眼看穿。